Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru kami nyanyikan ya Tuhan. Bersama Tuhan kami itu tenang. Bersama Tuhan sumber kekuatan kami, memampukan kami untuk terus berjalan. Misteri memang masa depan kami, tapi ketika lorong misteri itu kami tempuh bersama Tuhan, kami tidak takut karena kami tahu Engkau Bapa yang baik. Dan hari ini Engkau menguatkan kami lagi lewat firman-Mu. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan urapi hamba-Mu yang lemah, yang berdosa ini, Tuhan layakkan untuk menyampaikan firman-Mu. Jam pemberitaan firman ini kami percayakan sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 65. Mazmur 65 saya mau mengajak saudara-saudara untuk baca secara bergantian. Mazmur 65 kita bacakan mulai ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-14. Saya ayatnya yang genap, saudara-saudara membaca bagian nomor yang ganjil. Mazmur 65. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang memerdekakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Engkau mengindahkan tanah itu yang mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak. Padang-padang rumput berpakaiankan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman, membaca firman, tapi juga berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tema tentang kemurahan hati Allah. Bagaimana Allah bermurah hati pada manusia. Saudara mungkin baca berita akhir-akhir ini ada cerita tentang kemurahan hati yang keliru gitu ya. Jadi ada berita yang cukup viral ketika seorang pengemis di Jogja nampaknya seperti cacat dan orang-orang begitu iba dan murah hati, tiba-tiba kerekam video kapan dia dijemput, kapan dia diantar, dan dia nggak cacat, dia bisa jalan saudara. Waktu ditangkap, waktu diwawancara ditanya berapa penghasilannya satu hari, 300.000 saudara. Lumayan kan,
300.000 kali 1 bulan berapa tuh? 9 juta enggak sih? Ada yang tertarik? Lumayan guys, 9 juta sebulan. Bayangin aja. Dan kenapa dia melakukan itu saudara? Karena dia tahu orang-orang itu cepat iba katanya. Memang orang Indonesia ini ya, ada musibah sedikit aja mau gerakan. Memang kita itu negara yang memang paling terkenal murah hati loh. Ketipu atau enggak ya bablas pokoknya. Murah hati gitu. Wah bakanya banyak sekali saudara. Begitu ada musibah ini lalu muncullah galang dana yang kita juga enggak ngerti saudara. Itu beneran nyampe atau enggak, tapi murah hati gitu. Salah atau benar murah hati karena apa? Yang disentuh itu perasaan kita, iba kita. Ya akhirnya orang memilih gaji yang 9 juta per bulan tadi. Modalnya cuma baju compang-camping lagi. Anda kalau udah kerja kan di kantor harus rapi gitu kan. Bingung cari pakaian karena harus rapi, harus baik, harus gak ada compang-camping ini. Modal compang-camping kotor, lalu muka gak perlu skincare. Malah kalau terlalu mulus gak dikasih harus hancur-hancuran lah gitu. Dapat 9 juta per bulan gitu. Gak ada yang tertarik ya. Luar biasa kalian ini ya. 9 juta loh. Apa yang mau dikatakan saudara dari peristiwa itu? Kemurahan hati jika tak hati-hati seringkali disalahgunakan. Tapi ada satu kemurahan hati yang tidak pernah salah sasaran. Yang tidak pernah keliru untuk diberi kepada siapa. Yang tidak pernah tertukar, yaitu kemurahan hati Allah kepada kita. Bacaan hari ini menggambarkan tentang bagaimana Allah begitu baik pada manusia. Dan menceritakan tentang bagaimana berkat kemurahan hati Allah itu bisa terjadi dalam hidup pribadi kita. Tapi juga ada berkat yang bisa kita rasakan kalau itu ada dalam komunitas. Jadi saudara, kenapa kita itu perlu berkomunitas? Kenapa Anda perlu bersekutu bersama? Kenapa sebagai umat Allah kita perlu bersekutu? Rupanya dalam firman Tuhan hari ini mau dikatakan ada berkat yang memang tercurah terjadi dalam komunitas. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkaulah yang mendengar doa. Itu persoalan bagaimana Allah menyapa setiap pribadi. Ayat 2 hingga ayatnya yang kelima, gambaran yang mau menceritakan tentang Allah yang menyapa, yang memberkati setiap pribadi. Dan juga tentang bagaimana respon orang-orang yang sudah diberkati oleh Allah. Allah yang mendengarkan doa. Tapi sebelumnya juga diungkapkan tentang orang-orang yang memuji Tuhan adalah orang-orang yang membayar nazar. Nazar itu bukan sekedar janji biasa saudara. Kalau Anda sudah sering di PHP oleh orang mungkin masih nganggap enteng, tapi bicara nazar itu bicara tentang janji pada Allah. Dan harus ditepati, harus dipenuhi. Kalau kita sudah bicara kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan ditunda-tunda. Ada respon kita. Tapi Allah yang murah hati itu dia katakan Allah yang mendengarkan doa. Bahkan di situ dia bilang Allah yang menghapus pelanggaran-pelanggaran. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami. Ketika kita ada dalam titik dosa, hidup yang tak berkenan di hati Tuhan, tinggal dalam kekelaman yang kita juga sudah gak ngerti, kita harus bisa menghapus dosa itu dengan cara apa. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghapus dosa itu. Firman Tuhan mengatakan Tuhan menghapus pelanggaran kita.
melampaui kekuatan kita sendiri. Artinya bahwa kemurahan Allah yang kita terima sebagai pribadi yang paling berharga adalah ketika Tuhan menjamin saudara dan saya diampuni oleh Bapa yang di sorga. Ketika tidak ada bagian dalam hidup kita ini lagi celah dan dosa kita ini yang kemudian tidak diampuni oleh Tuhan. Kalau sudah diberikan catatan yang melebihi kekuatan kami, artinya dosa yang paling kelam sekalipun Tuhan menghapusnya. Dan bukan hanya dosa yang dihapus. Setelah ada pemulihan, Tuhan juga memberkati kita secara pribadi. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu. Saudara, Tuhan mengatakan apa? Tuhan menjamin kita itu menjadi kenyang, puas, merasa tenang karena dosa kita diampuni, tetapi juga Tuhan memberikan berkat yang menopang perjalanan hidup kita. Ayat 2 sampai ayat 5 menggambarkan kemurahan Allah, menceritakan kemurahan Allah. Tapi tetap ada respon-respon yang penting yang harus kita lakukan. Manusia harus bisa membayar nasar kita. Apa janjimu kepada Tuhan? Ingat gak? Dulu mungkin kita pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku begini aku tuh mau melayani Tuhan. Sudah dipenuhi belum? Jangan-jangan Tuhan sudah beri yang kamu minta tapi gak dipenuhi janjinya sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sudah memberi kelegaan, Tuhan sudah memberi jalan, Tuhan sudah mengampuni. Lalu kita kemudian lupa apa janji kita pada Tuhan. Tuhan saya mau melayani, yang penting gini. Asal lulus aja dulu skripsi saya, Tuhan saya dapat B saja cukup Tuhan. Habis itu pelayanan, lulus darah dapat A, lupa sama Tuhan. Alasan apa? Sibuk, kerja. Iya juga sih, tapi yang aktif-aktif melayani ini kerja-kerja juga loh saudara. Sibuk juga gitu. Jadi apa yang sudah kita katakan sama Tuhan? Apa janjimu sama Tuhan? Lakukan. Tuhan kalau saya itu sudah menyelesaikan ini, saya janji saya mau menolong yang itu. Kalau saya ada berkat saya mau tolong. Ya sudah ditolong belum orang yang kamu pikir kamu mau menolong? Janjimu sama Tuhan loh. Mungkin orang itu gak dengar, gak apa-apa dia juga gak tahu saya janji sama Tuhan. Hei Tuhan dengar. Ada bagian Tuhan tapi pemazmur memberi kita catatan. Tetap ada respon kita yang harus kita kerjakan. Manusia harus diam dalam pelataran. Diam dalam pelataran itu mau mengajak kita supaya jangan jauh-jauh dari lingkaran Allah. Jangan jauh-jauh dari lingkaran Tuhan. Hidup dalam kebenaran menjadi penting. Itu arti diam dalam pelataran Tuhan. Punya relasi yang pribadi dengan Tuhan. Bahwa kita bersekutu ya, tetapi sebagai pribadi juga harus membangun relasi yang pribadi dengan Tuhan. Doa masih hidup gak dalam hidupmu? Atau jangan-jangan doanya kalau makan, itu pun kalau ingat. Masih ada gak? Masih hidup gak kehidupan doa kita? Kadang-kadang kan pendeta itu dapat WA gitu, Kak tolong doain besok mau ujian, yo didoakan. Kak tolong doain besok itu saya menghadap dosen, ya didoakan gitu.
Tapi ditanya, kamu sudah berdoa belum? Titip doa aja sama pendeta Kak. Gitu. Ini keterlaluan bener gitu ya. Dia sendiri gak mau doa, titip doa saja sama pendeta, kan lebih mujarab gitu. Kita sebagai pribadi diam dalam pelataran Tuhan, berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat diam di pelataranmu. Betapa Tuhan memanggil kita untuk punya relasi pribadi dengan Tuhan. Bagian yang kedua dalam firman Tuhan ini juga menceritakan tentang bagaimana berkat-berkat dalam komunitas itu terjadi. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dengan keadilan engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, yang menjadi kepercayaan dari segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh. Apa yang Tuhan lakukan dalam sebuah komunitas? Ada keadilan, ada keselamatan, tapi juga ada komunitas yang percaya kepada Tuhan. Rupanya saudara, percaya itu seperti menular. Ketika dalam komunitas ada satu orang yang lemah, maka komunitas teman-temannya inilah yang akan menguatkan dan dia akan terus berjalan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ya, waktu masih bisa kuat, kalau misalnya ke Gunung Semeru masih bisa, kalau sekarang hanya tipis-tipis saja yang cepat-cepat gitu. Suatu saat waktu kami pergi tuh ada satu teman yang dalam tanda kutip lemah gitu. Tetapi kami ini harus perhatikan yang paling lemah. Dan kami berusaha mensupport supaya dia bisa. Nah, ketika waktu mau pulang, karena harus perlahan-lahan dan itu sudah malam, saudara, turun dari Gunung Semeru itu malam karena ini perlahan-lahan, teman ini jatuh terguling di jurang. Siapa yang mau tolong? Semua juga ketakutan, tapi kan karena komunitas sama-sama berjuang, lalu ada orang yang juga menolong, teman itu bisa ditarik, selamat, pulang sampai sama-sama di tujuan. Hanya karena dia tergelincir lalu jatuh. Dan akhirnya kami sama-sama berjuang, malam-malam gelap saudara. Ditarik dan selamat, jalan perlahan-lahan, lelah sekali. Tetapi karena ini komunitas akhirnya saling menguatkan. Ayo bisa gitu. Jadi kenapa kita harus ada di komunitas? Karena tidak selamanya sebagai pribadi kita kuat. Kadang kita lemah dan kalau kita ada di komunitas yang benar, begitu kita jatuh teman-teman kita memegang kita. Gak akan dia tinggalkan kita jatuh. Itu cara Tuhan melindungi kita. Jadi kalau kita mau jauh dari komunitas, ada berkat yang memang Tuhan kasih dalam komunitas. Jadi jangan jauh. Kenapa? Sebagai anak muda Anda diajak, ayo gabung, ayo berkomunitas, ayo bersama-sama di gereja, ayo kita sama-sama melayani, ayo saling kenal. Kenapa? Supaya gak sendiri saudara, karena tidak selamanya hidupmu kuat. Tapi ketika kalau kamu ada dalam komunitas, begitu jatuh, di komunitas yang baik itu, yang cinta Tuhan itu, kita bisa sama-sama diangkat, ditolong. Keselamatan yang Tuhan sebut itu, keadilan, keselamatan, kepercayaan itu seperti itu. Karena saling menopang satu dengan yang lainnya. Memerdekakan, artinya sebagai teman, saudara dan saya, kita diajak dalam komunitas itu menjadi teman yang saling membangun. Bukan yang saling menghancurkan. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa punya hati yang bisa menolong dalam komunitas? Bagaimana kita itu bisa punya hati yang bisa saling peduli? Membawa keselamatan satu dengan yang lain, saling percaya, yang gak ada jalan lain selain sebagai pribadi kita memang harus dekat dengan Allah. Karena apa?
kita hanya bisa memancarkan kebaikan Allah itu, kemurahan hati Allah itu kalau kita dekat dengan Allah. Contoh sederhananya begini. Saya pernah nonton video tentang seorang anak yang setiap hari kalau mamahnya sapu rumah, membersihkan rumah. Jadi di ruang tamu itu ada karpet begitu, lalu kalau mamahnya bersihkan, papahnya itu bantu untuk ngangkat karpetnya, lalu mamanya sapu. Anak ini masih kecil, 1 tahun lebih mungkin, tapi dia selalu lihat itu. Setiap kalau mau bersihin, ketika sudah di area karpet itu, papahnya bantu angkat karpet itu, supaya bisa disapu di bagian bawah karpetnya. Lalu mamahnya sapu. Terus begitu. Nah suatu saat papahnya ini gak ada. Hanya anak ini sama mamahnya. Mamanya bersihkan dengan spontan loh saudara. Tiba-tiba dia angkat karpetnya itu supaya mamanya bersihin. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena dia lihat papahnya melakukan itu. Karena tiap hari. Kenapa kita bisa punya hati yang murah hati kalau kita dekat sama Allah? Kalau kita ada dalam pelataran Tuhan, kalau kita punya relasi yang pribadi dengan Tuhan, pasti kita akan mencerminkan hati Allah yang ketika ada sesuatu yang harus kita tolong dengan kemurahan hati, kita juga melakukannya. Jadi segala sesuatu itu tidak ada yang tiba-tiba kok. Pasti karena ada relasi pribadi yang kita bangun dengan Tuhan dan kita merasakan bagaimana dampaknya dalam komunitas. Dan Tuhan itu begitu luar biasa. Dia memberkatinya itu dengan cara yang sangat ajaib. Engkau mengindahkan tanah itu. Mengaruniakan kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, engkau menyediakan gandum bagi mereka, mengairi alur bajaknya, memberkati tumbuh-tumbuhannya, memahkotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Itu kan gambaran keindahan yang Tuhan berikan, berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tentang pertumbuhan yang terjadi, yang hanya Allah yang bisa melakukannya. Mengairi alur bajak, membasahi gumpalan-gumpalan tanah. Tuhan mau bilang bahwa dalam perjuanganmu itu sama seperti petani yang membajak tanahnya dan waktunya menanam membutuhkan air, kita lakukan bagian kita. Lalu Tuhan yang menyiapkan segala sesuatu. Dan Tuhan memberkati itu. Bahwa kalau kita mengerjakan bagian kita, percaya Tuhan itu akan mencukupkan dan memberkati segala jerih lelah kita. Bahkan Tuhan bilang engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Artinya apa? Tidak ada bagian dalam hidup kita yang kemudian kita mengalami krisis kemurahan hati Tuhan. Tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Itu kan gambaran tentang bagaimana bukit pun bisa ada rumput yang hijau yang kemudian ada domba yang mencari makan di situ. Tuhan mau bilang gak ada yang mustahil. Saudara, Bapak kita itu terlalu bermurah hati sama kita. Sangat punya hati yang luas, yang bermurah hati. Gak pernah pelit untuk hidup kita. Percaya. Gak pernah Tuhan pelit dalam hidup kita. Kalau kita tuh merasa bahwa terlalu sulit, mungkin saudara, jangan-jangan kita yang menjauh dari Tuhan.
Seperti orang yang kehujanan, Bapak itu sudah pegang payung tapi kita menjauh, akhirnya kita basah kuyup. Padahal kalau diam saja dekat Tuhan aman. Jadi biarlah kita melihat kemurahan hati Allah itu, kita membangun relasi kita dengan Tuhan dan hidup dalam komunitas itu penting. Ada satu cerita ilustrasi yang menarik, saudara. Ada seorang anak bernama Bondi. Dia tinggal bersama pamannya. Satu saat pamannya mengalami kecelakaan kerja yang parah. Dan mereka keluarga yang sangat tidak mampu begitu. Sehingga dia kemudian mendapatkan info dari tenaga medis, dari dokter yang merawat, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong pamannya. Anak itu punya uang $1 begitu. Lalu dia keluar dari satu toko ke toko yang lain untuk membeli Tuhan. Dia tidak pernah dengar tentang Tuhan itu apa dan siapa. Dia pergi dari satu toko ke toko membeli Tuhan. Tapi semua ya nolak gitu. Dianggap anak ini gila atau dianggap anak ini bercanda. Sampai akhirnya di toko yang ke-29, saudara. Di toko yang ke-29 Bondi ini masuk dan dia mengatakan, saya mau beli Tuhan, dan dia kasih uang $1 itu. Orang tua yang usia 60-an pemilik toko ini lalu kemudian terkejut, tapi dia ajak bicara, kamu siapa? Nama saya Bondi. Kenapa kamu mau beli Tuhan? Lalu dia cerita, paman saya sakit. Sejak lahir saya tidak mengenal orang tua saya, mereka sudah enggak ada, saya hidup bersama paman. Dan saat ini dia sakit, dia kecelakaan dan dokter bilang hanya Tuhan yang bisa menyembuhkannya. Karena itu, apakah engkau punya Tuhan? Saya mau beli, dia kasih uang $1. Yang punya toko ini saudara terima uang $1, lalu dia kasih 1 kaleng susu. Bawa Bondi dengan polosnya, lalu dia pulang, dia bawa ke rumah sakit, dia kasih ke pamannya supaya minum. Pamannya ya minum. Beberapa hari kemudian tim dokter semua berupaya melakukan yang terbaik. Singkat cerita, pamannya pulih dan boleh pulang. Betapa kagetnya dia, saudara, ketika diberi tagihan. Dan dia merasa gak mampu untuk bisa membayar tagihan itu. Tapi dokternya mengatakan gak usah, sudah dibayar. Lalu ditanya siapa? Kemudian dikasih tahu, beberapa waktu yang lalu kalau kamu minum susu 1 kaleng itu, nah itu dari orang itu. Bondi lari ke toko itu, saudara, dia mau bilang terima kasih. Tapi rupanya tokonya itu sudah dijual. Pemilik toko ini sedang jalan ke luar negeri. Lalu dia masih penasaran dan dia mendapatkan informasi bahwa yang punya toko itu pada awalnya dia seorang pengusaha yang sangat kaya raya. Dan ketika di masa pensiun dia cuma beli toko kecil supaya ada kesibukan. Dan pada waktu itu dia sudah memilih jual lagi tokonya dan dia jalan-jalan gitu. Sudah enggak ada yang kurang dalam hidupnya gitu. Dia menikmati hidupnya. Tapi kemudian dia mendapatkan surat. Jadi pamannya Bondi ini kemudian mendapatkan surat. Lalu surat itu menceritakan betapa pamannya itu beruntung punya Bondi yang baik hati. Yang mau beli Tuhan untuk menyelamatkan hidup pamannya. Lalu di surat itu dia kasih satu catatan. Satu hal yang harus kamu ingat. Tuhan itu sesungguhnya ada di hati orang-orang yang penuh kasih. Mereka mendapatkan kemurahan hati Allah yang luar biasa. Biaya pengobatan yang 0 karena sudah ditolong oleh orang yang tak mereka kenal. Tapi kemudian catatan pesan bahwa satu hal yang harus diingat, Tuhan ada di hati orang yang penuh kasih.
Itulah yang membuat mereka kemudian mengenal siapa Tuhan yang selama ini mau dibeli oleh si Bondi itu. Cerita ini mau mengatakan apa? Satu petunjuk kuat, yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang berlimpah dengan kemurahan hati Allah ketika kita juga bermurah hati. Tak melulu kamu harus mengeluarkan uangmu kalau memang kita enggak cukup. Tapi ini soal kerelaan hati, kemurahan hati, kebaikan hati. Bertemanlah yang mendatangkan keselamatan, bukan yang mendatangkan kecelakaan. Jalani hidup yang benar, agar kebenaran itu terpancar lewat hidupmu. Bangun relasi pribadi dengan Tuhan dan hidup dalam komunitas. Ingat, tak selamanya kita kuat sebagai pribadi. Tapi kalau kita tinggal dalam komunitas, teman-teman kita itulah yang bisa menarik kita kalau kita lelah atau jatuh. Amin. Mari kita saat teduh.